Bapak Ibu Saudara semua, selamat sore, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu for ketong semua, dan beberapa pujian akan kami lantunkan sebelum kita masuk dalam ibadah di sore hari ini. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang luar biasa. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat
Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, selamat sore, shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 19 Juli 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu ketiga, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hut kelahiran, hut pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. Pertama, penerimaan kolekta ibadah Minggu 12 Juli 2026 jam 9 pagi sebesar Rp11.829.000. Syukur sebesar Rp3.190.000. Perpuluhan sebesar Rp1.343.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.250.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 12 Juli 2026 jam 6 sore sebesar Rp14.762.000. Syukur sebesar Rp1.651.000. Perpuluhan sebesar Rp1.350.000, sarana fisik sebesar Rp1.160.000 dan sada sebesar Rp336.000. Ibadah anak remaja klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juli 2026 jam 1 siang di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran anak SMTPI, jenjang tanggung dan remaja serta pengasuh dalam ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta JC Joltu dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Diakonos dan Majelis Jemaat GPM khusus Hokim Tong. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari Kejadian 24 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-49. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini solo Saudara Pascal Alpasa. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyi PKJ nomor 11 bait 1, 2, dan 3. 9. Lagu untuk jabat tangan nyanyian PKJ nomor 131. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 19 Juli 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Ketua Pendeta E. Mustika MTH, Sekretaris
A. Pendeta A. Titahi Lewakabesi, MSI. Ibu bapak, bapak saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita beribadah. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sorak-sorai
Bapak Saudara, anak-anak silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Hidupku damailah
Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 24. Kejadian 24 ayatnya yang ke-22 sampai 49. Kejadian 24 ayat 22 sampai 49. Mengawalinya kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Kejadian 24 ayat 22 sampai 49 di bawah perikop Ribka menjadi istri Ishak. Setelah unta-unta itu selesai minum, orang itu mengambil anting-anting emas seberat setengah sikal dan sepasang gelang tangan seberat 10 sikal emas, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Tolong katakan kepadaku, adakah tempat bermalam bagi kami di rumah ayahmu?" Ia menjawab kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkan dia bagi Nahor." Kata gadis itu lagi, "Baik jerami maupun pakan ternak ada banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu orang itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Israel, Tuanku Abraham, yang tidak melepaskan kasih dan kesetiaannya dari Tuanku itu. Aku pun telah tuntun di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Anak gadis itu berlari lalu menceritakan kejadian itu kepada seisi rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki bernama Laban. Laban berlari keluar menemui orang itu ke mata air tadi. Sesudah ia melihat anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya dan mendengar Ribka saudaranya berkata, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia menemui orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya dekat mata air itu. Ia berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar? Aku telah menyediakan rumah bagimu, juga tempat untuk unta-untamu." Lalu orang itu masuk ke dalam rumah. Pelana unta-unta dilepas, jerami dan pakan diberikan kepada unta-unta itu, dan air pembasuh kaki kepada orang itu serta orang-orang yang bersama dia. Tetapi ketika makanan dihidangkan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Katakanlah." Lalu ia berkata,
Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sarah istri tuanku itu di masa tuannya telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu tuanku telah memberikan segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, katanya, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang negerinya kudiami ini. Melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Engkau hanya dapat terlepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai pada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau terlepas dari sumpahmu kepadaku. Hari ini aku sampai ke mata air tadi dan aku berkata kepada Tuhan Allah Tuanku Abraham, jika engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil, lihatlah aku berdiri di dekat mata air ini. Katanya, terjadilah begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari kendimu itu. Dan ia menjawab kepadaku, minumlah dan untuk unta-untamu pun akan kutimba air. Maka dialah istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata dalam hatiku, Rika datang membawa kendi di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Ia segera menurunkan kendi itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku berkata kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, aku anak Betuel bin Nahor. Betuel itu dilahirkan Milka bagi Nahor. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku berlutut dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Sekarang jika kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku berpaling entah ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, bapak saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini, per hari ini, kita menyaksikan ada kesadaran dan gerakan untuk semakin memperkuat peran keluarga dalam pendidikan intergenerasi. Baik yang dilakukan oleh gereja, tapi juga yang dilakukan di daerah ini oleh pemerintah. Gerakan pendidikan keluarga itu dimulai dari keluarga-keluarga inti untuk merespon menurunnya keterlibatan orang tua sebenarnya dalam proses dan progres pendidikan anak-anak.
Dan karena itu bagaimana peran orang tua itu kemudian ditingkatkan dalam keterlibatan yang intens bagi pendidikan anak-anak. Bagaimana kemampuan psikososial orang tua itu dirangsang untuk memberikan teladan dalam pola asuh bagi anak-anak. Dan ada banyak memang teori-teori tentang pendidikan yang berbicara tentang itu. Dan kalau hari ini ibu bapak saudara, khususnya para orang tua, katong dengar di sekolah-sekolah ada yang disebut dengan GAMAS, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, itu sebenarnya menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kesadaran keluarga bahwa pendidikan itu harus dimulai dari tiap rumah, dari tiap keluarga, dan fondasi yang kuat harus dari situ. Sebab dari fondasi yang kuat itu baru katong pasang tiang-tiang penyangga di sekolah-sekolah yang juga baik, sampai akhirnya jadi rumah masa depan yang benar-benar kokoh bagi katong punya anak-anak. Dan GAMAS ini itu bukan sekedar gerakan awal tahun ajaran baru, tapi ini harus menjadi kebiasaan dan praktek baik yang lahir dari kesadaran yang sungguh tentang pentingnya kehadiran tiap keluarga dalam tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak kita. Ibu bapak saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya sebagai orang Maluku, bukan hanya karena kita berdarah Maluku, tapi kita yang menetap tinggal berdiam, bekerja di Maluku, termasuk di kota ini, filosofi hidup tentang pentingnya peran keluarga terhadap proses pendidikan anak-anak itu sudah tergambar dalam banyaknya nasihat-nasihat falsafah hidup yang sudah tua dan berakar di masyarakat. Ada satu buku yang pernah beta temukan dan beta baca, judul bukunya itu Ungkapan Tradisional Orang Maluku. Itu terbitan sekitar tahun 1991 dan semoga ini masih ada di perpustakaan-perpustakaan di daerah ini atau di sekolah-sekolah. Itu berisi petua-petua bijak turun-temurun orang Maluku dan juga orang Maluku Utara. Dari sekian banyak petua-petua itu ada beberapa yang kemudian beta kutip dan beta mau sampaikan dalam khotbah ini. Ada satu petua yang bilang begini, batu yang ditenggelamkan akan terus ke dasar laut, sedangkan gaba-gaba pasti akan timbul di permukaan laut. Akan makna begini ibu bapak, orang itu harus selalu mengambil contoh dari sifat-sifat atau kehidupan keluarga atau leluhurnya yang baik dan membuang yang tidak baik. Dan ungkapan ini atau petua ini biasanya disampaikan oleh orang tatua kepada anak cucunya, supaya mereka tidak melupakan identitas keluarganya, identitas leluhurnya, identitas orang tuanya, terutama tentang kehidupan dan perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan. Dan petua ini hadir di tengah-tengah masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa pembawaan atau perangai seseorang pertama-tama adalah gambaran dari orang tuanya. Dan sifat-sifat pada orang tua sedikit banyaknya itu tergambar pula pada anak-anaknya. Seperti misalnya kalau anak itu jujur, itu berarti gambaran bahwa orang tuanya itu tetap mendidik anaknya untuk jujur. Kalau anak-anak itu memiliki pemikiran yang baik, maka orang tuanya juga mendidik anak-anak itu untuk memiliki pemikiran yang baik. Sebaliknya juga demikian. Kalau orang tuanya jujur, anak-anak akan melihat dan meneladani itu. Kalau orang tuanya punya pemikiran dan perilaku yang baik, anak-anak juga akan melihat dan melakukan itu. Ada juga ungkapan yang bilang begini, ayah memanggil pada anaknya mematuhi. Atau panggilan ayah itu dipatuhi anaknya. Petua ini punya makna begini ibu bapak, bahwa seseorang itu harus selalu memberikan contoh yang baik, yang dapat dijadikan teladan. Dan ini biasanya disampaikan kepada para orang tua.
bahwa setiap tindak tanduk orang tua biasanya itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Karena itu orang tua wajib dan patut memberi contoh dan teladan yang baik. Dan itu bukan hanya dalam soal berbicara, tapi juga dalam sikap maupun tindakan, agar kelak itu menjadi pegangan bagi anak-anak. Bahkan juga ibu bapak ada nasihat-nasihat tentang kebaikan hati dan juga kepekaan terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Ada petua yang bilang di buku itu begini, dunia bagaikan roda kereta, batu besar turun dan batu kecil naik. Petua ini digunakan oleh orang tua untuk mendidik anak-anak mereka supaya mereka dapat dan suka memberi pertolongan kepada orang lain, terutama bagi orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan itu. Ibu bapak, dari banyak petuah, nasihat, dari ungkapan-ungkapan bijak yang lahir dari keluhuran katong punya orang tua ini, katong bisa menemukan bahwa pendidikan dalam keluarga dengan nilai-nilai yang luar biasa itu telah mendarah daging dan penting bukan saja saat ini, tapi sudah turun-temurun. Dan kalau hari ini digemakan kembali, kita semua patut bertanya, apakah karena nilai-nilai itu sudah tergerus dan tergerus sangat dalam oleh arus perkembangan zaman dengan tawaran-tawarannya, termasuk modernisasi dan digitalisasi. Bahkan kalau hari ini beta mau bertanya kepada anak-anak, apakah katong juga pernah dengar orang tua bilang begini, jangan lihat orang dari dia pun cara bapake saja, tapi juga lihat dari cara dia perlakukan orang lain. Apakah anak-anak pernah mendengar orang tua juga bilang seperti itu dalam nasihat-nasihat di rumah? Ibu bapak, saudara, dari semua yang tadi disampaikan itu, beta mengajak kita semua untuk mari kita ikuti cerita Alkitab yang tadi kita baca ini secara perlahan-lahan, bahkan dari ayat-ayat sebelumnya, untuk kita memahami maksudnya bagi kita semua. Dalam cerita ini ibu bapak, mari kita tempatkan diri kita seakan-akan ada bersama-sama dengan hamba Abraham ini yang berjalan dari Kanaan menuju Aram Mesopotamia. Dan ini bukan perjalanan yang dekat ibu bapak saudara. Hamba ini berjalan berhari-hari, bahkan kalau misalnya kita coba menelusuri, menelitinya, kita akan melihat bahwa letak dari kota di mana Abraham tinggal ke tempat di mana Ribka tinggal itu dengan menggunakan jalur unta pada jalur yang kuno, itu bisa memakan waktu 25 sampai 30 hari satu kali perjalanan saja, bukan bolak-balik. Dan kalau dia tiba di sana, dia menyampaikan maksudnya dan dia balik lagi, itu bisa sampai 2-3 bulan. Dan perjalanan itu bukan lewat jalan yang baik, tapi lewat padang yang panas. Dan dia tidak berjalan sendiri, dia bawa unta, tapi juga ada banyak hal yang dia bawa. Dan satu hal yang pasti, dia capek. Pasti dia lelah. Dan karena itu diceritakan dalam cerita ini, dia sampai di satu sumur air, lalu dia berhenti di situ. Tapi kalau ibu bapak baca, yang menarik adalah dia tidak langsung mencari siapa yang mau dia minta tolong. Tapi dia memilih sejenak diam dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia berdoa? Karena dia sudah kemudian menyatakan janjinya di awal bacaan ini dengan Abraham. Dan Abraham telah menyatakan bahwa Tuhan akan menyertainya. Dan dia percaya kalau Tuhan yang buka jalan, Tuhan juga pasti akan mempertemukan dia dengan orang yang tepat dalam doanya. Ibu bapak, ada satu pelajaran yang bisa ketong semua maknai di sini, bahwa sebagai orang-orang yang sudah lama berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita semua tahu bahwa tidak semua persoalan itu bisa kita selesaikan dengan kita punya kekuatan sendiri.
Ada waktunya ibu bapak katong sebagai manusia ini bekerja. Tapi ada waktunya juga katong sebagai manusia menyerahkan katong punya jalan-jalan hidup ini kepada Tuhan. Dan hamba Abraham bikin akal. Pertanyaannya, mengapa dia bisa bikin akal? Karena selama hidupnya dengan tuannya Abraham, dia adalah seorang hamba yang paling tua. Dan dia sudah lihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan berkali-kali buka jalan buat Abraham. Dan ketika dia mulai berangkat juga, Abraham sudah bilang kepada dia, Tuhan akan mengutus malaikat untuk berjalan di alai pemuka. Dan janji itu dia pegang di sepanjang perjalanannya. Karena itu yang bikin dia tenang dalam perjalanannya bukan karena dia ada punya peta perjalanan. Bukan karena dia sudah punya pengalaman jalan bolak-balik lewat daerah itu. Bukan juga karena dia itu rasa kuat untuk berjalan karena dia adalah seorang hamba yang tua. Tapi sekali lagi karena janji Tuhan yang ia pegang. Dan ini pelajaran yang penting ibu bapak buat kita semua sampai hari ini. Ketika kita mau mengatur semua hal itu sampai tuntas dan kita rasa semuanya itu sudah pas, kalau orang Ambon bilang pas di akang pempurna, kita harus memahami bahwa hidup ini tidak selalu seperti demikian. Karena bisa saja ada bagian-bagian yang berada di luar kemampuan kita. Dan disitulah katumpung iman diuji. Dan iman itu bukan berarti bahwa kita berhenti berusaha. Tetapi ketika kita sudah melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita, kita percaya Tuhan juga akan mengerjakan bagian yang bisa katong bikin akal. Dan itu yang katong harus tanamkan kepada katong punya generasi dalam kehidupan keluarga. Dan karena itu beriman adalah bukan berarti katong duduk lalu katong tunggu mujizat terjadi. Hidup beriman juga bukan berarti bahwa kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Hidup beriman itu adalah kita berjalan, kita bekerja, kita berusaha sambil terus berdoa. Kita terus melangkah sambil tetap percaya bahwa Tuhan sudah lebih dahulu berjalan di depan katong. Bukankah ibu bapak, saudara, anak-anak dalam katong punya kehidupan katong sering belajar dari banyaknya pengalaman iman katong ketika katong menemukan bahwa jalan-jalan yang Tuhan buka itu bisa saja berbeda dari apa yang katong rencanakan. Tapi satu hal yang pasti, jalan-jalan itu selalu menjadi jalan-jalan yang terbaik menurut waktu dan cara Tuhan. Dan itu yang harus ditanamkan dalam pendidikan-pendidikan di tengah-tengah keluarga. Kemudian cerita ini berlanjut ibu bapak, dari kampung itu datang satu nona muda. Dan dia pun nama Ribka. Dan cerita ini dibilang dia datang seperti biasa, dia angkat air. Dan bisa saja itu dia punya pekerjaan hari-hari. Dan Ribka ini juga tidak dengar apa yang didoakan oleh hamba itu. Bahkan juga tidak ada banyak orang di situ yang kemudian merekam kebaikan Ribka ini dan memviralkannya seperti yang biasanya terjadi hari-hari ini. Tetapi ketika sang hamba itu kemudian datang minta tolong, Ribka ini bilang sederhana saja, mari minum dulu Tuan. Motivasinya hanya satu, tolong orang yang ada susah. Dan bukan itu saja ibu bapak, tanpa diminta pun dia pergi ambil air untuk memberikan minum kepada ternak atau unta-unta yang ikut rombongan hamba itu. Ibu bapak saudara, jangan bayangkan bahwa Ribka datang di
Tempat sumur air itu seperti yang biasanya katong lihat sekarang ini, yang tinggal cok lalu air itu jalan. Sumur-sumur air itu kalau ibu bapak berasal dari daerah-daerah di luar kota Ambon misalnya, itu ada masih banyak yang seperti begitu, yang digali, lalu kemudian di atasnya itu ditaruh batu-batu bersusun, dan orang harus turunkan, kalau sekarang itu pakai ember, tapi kalau dalam cerita ini pakai kendi dari tanah liat, dan itu berat untuk mengambil air dan kemudian ditarik kembali, dan itu menggunakan tenaga manual. Dan kalau dalam cerita ini air itu dibawa ke palungan atau tempat makan ternak itu untuk meminumkan ternak itu, dan kalau ada 10 ternak saja, itu berarti Ribka berkali-kali melakukan pekerjaan itu. Dan itu butuh tenaga, itu butuh kesabaran, itu butuh kerelaan. Dan Ribka seng bilang kepada hamba itu, kalau beta bikin ini nanti beta dapat apa? Walaupun dalam cerita ini hamba Abraham itu kemudian kasih ada harta kepada Ribka, tapi itu sekali lagi bukan motivasi dari Ribka untuk menolong orang. Baginya, orang yang membutuhkan pertolongan itu memang patut untuk ditolong. Yang ada padanya cuma hati yang subiasa bikin baik. Bahkan ketika ditanya dari hamba itu ada tanpa di rumah seng, for hamba itu dan ternak-ternak itu kemudian tinggal dan menetap, Ribka tanpa ragu bilang bahwa ada banyak. Bahkan termasuk banyak juga untuk ternak-ternak yang dibawa. Dan di situ ibu bapak saudara, hamba Abraham ini mulai mengerti bahwa Tuhan yang telah menjanjikan jalan-jalan itu sedang menunjukkannya kepadanya. Janjinya di awal itu sementara digenapi. Dan itu merupakan pengalaman iman yang ia saksikan. Dan apa yang dilakukan oleh Ribka ini seperti yang orang biasa bilang, apa yang keluar dari hati seseorang itu akan terlihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Ibu bapak, hari ini ketong belajar dari Ribka ini. Dan karakter seperti Ribka ini seng lahir begitu saja, seng tumbuh hanya dalam 1 hari. Ada didikan yang panjang yang diperoleh dalam keluarganya. Pasti dari kecil orang tuanya sudah mengajarkan dia berulang-ulang. Ada kebiasaan-kebiasaan baik yang terus dipelihara dalam keluarganya turun-temurun. Ada kata-kata bijak, ada nasihat-nasihat yang terus disampaikan dan didengar berulang kali dari kecil. Memang ibu bapak Alkitab seng bilang akan terang-terang, tapi bisa saja dia pun orang tua bilang begini, kalau dapat orang susah di mana saja, jangan berat hati for tolong orang itu. Bisa saja dia pun bapak bilang begini, kalau tolong orang, jangan karena ketong mau dapat apa-apa dari orang itu. Bisa dia pun mama terus ajar dia begini, jangan tunggu dapat suruh baru bikin baik. Dan itu diajarkan berulang-ulang dari keluarga menjadi fondasi yang kuat. Mungkin juga ibu bapak ada teladan-teladan yang Ribka ini lihat tiap hari dari kehidupan orang tuanya, termasuk suka bantu orang lain. Dan dari situlah ia belajar menghormati orang lain, ia belajar peka terhadap kebutuhan orang lain, dia belajar untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan sukacita. Dan karakter itu senjatuh dari langit ibu bapak saudara. Karakter itu tumbuh dari kebiasaan yang terus diulang-ulang dan dimulai dari kehidupan keluarga. Ibu bapak, saudara, hari ini kita harus mengakui bahwa banyak orang tua yang berusaha untuk cari sekolah bagus untuk anak-anak. Yang berusaha untuk cari guru-guru bagus untuk kasih les-les yang baik. Dan semua itu penting.
Pertanyaannya bagi kita, entah kita sadar atau tidak sebagai orang tua, kalau katumpung anak sudah yang bagus-bagus itu di luar, di sekolah, di tanpa les, lalu kalau dia pulang ke rumah, dia dapat apa yang bagus di katumpung rumah? Kalau anak-anak itu belajar yang berkualitas itu di sekolah, di luar, lalu kalau dia pulang ke rumah, dia belajar apa yang berkualitas di katumpung rumah? Ini mungkin pertanyaan sambil lalu Ibu Bapak. Namun baiklah, mari kita semua memaknai akang sebagai sebaik-baiknya kalau katong mau untuk meninggalkan warisan yang bisa dipegang turun-temurun. Yang terutama adalah iman yang tahan uji dan karakter yang terpuji di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah gejolak tantangan dunia. Itulah warisan yang menjadi fondasi kokoh dan paling lama tinggal dalam hati katong punya anak-anak. Katong mesti punya pemahaman bahwa kalau katong kasih yang bagus-bagus for anak-anak di luar, katong kasih pendidikan yang berkualitas for katong punya anak-anak, itu karena memang katong punya fondasi pendidikan di rumah ini sukuat for topang anak-anak itu dapat yang lebih bagus dan yang lebih berkualitas itu. Itu yang mesti katong lakukan dalam kehidupan keluarga. Lalu cerita ini berlanjut, Ibu Bapak. Ribka pulang ke rumah, dia cerita for dia punya keluarga. Lalu dalam cerita itu dibilang bahwa Laban ini langsung keluar dan sambut tamu itu dan persilakan tamu itu masuk di rumah. Dari situ saja kita sudah bisa melihat dari mana didikan Ribka itu berasal. Ada suasana keluarga yang dibangun untuk terus juga menghargai keberadaan orang lain. Mereka membuka pintu rumah bagi tamu, bagi musafir yang mereka juga tidak kenal. Dan itu tanda dari keluarga yang sehat dan keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Bagi orang-orang zaman itu, Ibu Bapak, menerima tamu itu memang bukan sekedar adat istiadat. Menerima tamu itu cara mereka untuk menjaga kemanusiaan. Sebab setiap tuan rumah akan sadar bahwa setiap orang yang datang itu bisa saja membawa cerita, bisa saja membawa harapan, bahkan juga membawa pertolongan yang Tuhan kirimkan. Dan sebenarnya Ibu Bapak, kalau katong berefleksi tentang katong kehidupan di Maluku ini, itu juga dekat dengan katong punya kehidupan sebagai orang-orang Maluku. Entah masih ada atau tidak, tapi beta pernah lihat di salah satu toko yang tulis, Mama bilang singgah dulu. Mari singgah dulu. Sebenarnya itu berangkat dari budaya hari-hari katong. Ketika kalau ada tetangga lewat, lalu kemudian katong bilang mari masuk dulu, mari singgah dulu. Lalu ada kopi 1 gelas ini, ada teh 1 gelas ini, ada pisang goreng kah, ada sukun goreng kah. Lalu katong makan duduk cerita sama-sama, dan itu menunjukkan katong menghargai. Dan tamu itu, orang itu juga merasa dihargai. Jangan sampai budaya ini hilang. Dan hilang itu bukan karena katumpung ekonomi sekarang lagi susah, tapi hilang itu karena katumpung rasa saling menghargai dengan kepekaan itu mulai luntur. Dan ini yang harus kemudian katong refleksikan dan katong ajarkan terus berulang-ulang dalam keluarga. Dalam cerita ini juga hal penting lainnya yang harus katong maknai adalah waktu makanan itu sudah siap. Hamba Abraham ini justru bilang begini, Ibu Bapak, beta seng makan dulu sebelum beta sampaikan beta pun maksud kedatangan ini. Ibu Bapak, ini soal integritas diri. Sebab hamba itu masih sadar dan tahu mana yang penting, mana yang prioritas baginya. Hamba itu tidak lupa tanggung jawabnya hanya karena makanan sudah siap. Karena dia sudah lihat sendiri yang lebih penting dari itu,
yaitu janji Tuhan yang tergenapi dalam perjalanan-perjalanan yang ia lalui. Tuhan sudah buka jalan buat dia atas seluruh pengharapannya. Dari cara dia pegang dia punya janji yang dia sudah ikat dengan Tuhan, tapi juga dengan tuannya Abraham. Jang tagal makanan lalu lupa Tuhan pun baik dalam perjalanan hidup. Dan lupa semua tanggung jawab utama yang sudah dipercayakan. Lalu kalau akhirnya Ribka ikut hamba Abraham itu juga bukan karena hamba itu bilang Abraham pun harta banyak dan Ishak sebagai pewaris tunggal. Tapi juga justru karena janji Tuhan yang sudah disaksikan oleh hamba Abraham itu. Dan itulah yang menjadi kunci utama Ribka mau ikut. Dan keluarganya mengizinkan Ribka juga ikut hamba Abraham itu kembali ke Kanaan. Dan ini pelajaran penting ibu bapa bagi ketemu punya keluarga. Sebab keluarga itu tetap patut untuk mendidik anak-anak untuk mampu pegang kepercayaan. Sebab nama baik itu dibangun melalui kesetiaan dari perkara-perkara yang kecil. Dan anak-anak itu yang belajar cuma dari nasihat. Anak-anak itu juga belajar dari cara orang tua untuk bertanggung jawab. Dari cara katong pegang dan tepati katong punya janji. Dari cara katong perlakukan orang lain. Dan yang paling penting, dari cara katong tetap berpegang pada iman pada Kristus. Walaupun hidup ini pasang surut. Waktu surut, itu yang bikin katong jauh karena kecewa. Dan waktu pasang, juga yang bikin katong lupa karena ada senang dan ada nyaman. Hamba ini, waktu dia kekurangan air, dia selalu mengingat janji Tuhan. Dan ketika ada makanan for dia juga seng lupa Tuhan. Ribka dan keluarganya bukan karena harta, kemudian dia ikut hamba Abraham. Tapi ia percaya juga akan janji penyertaan Tuhan. Tema hari ini, Ibu Bapak, Bapak Saudara di Gereja Protestan Maluku bilang, gereja tekun mendidik keluarga untuk jadi berkat bagi masyarakat. Apa yang hari ini kita tanamkan dalam keluarga, itu yang suatu hari nanti akan anak-anak kita bawa ke tengah-tengah masyarakat. Sebab masyarakat yang baik selalu bertumbuh dari keluarga yang baik. Kalau dalam keluarga orang belajar menghormati sesama, maka di masyarakat ia juga akan menjadi pembawa damai. Kalau dalam keluarga orang belajar berkata benar, maka di tempat kerjanya, di mana saja ia berada, ia menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Kalau dalam keluarga orang belajar untuk mempedulikan orang lain, maka di tengah-tengah masyarakat ia juga akan ringan tangan untuk menolong siapa saja. Dan itulah berkat yang sebenarnya. Gereja mendidik keluarga untuk menjadi berkat, dan itulah berkat yang sebenarnya. Itulah wujud ketong sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah dunia melalui kehidupan setiap keluarga yang membawa nilai-nilai kebaikan dan terang firman Tuhan dimanapun ketong berada dan kemanapun ketong pergi. Mungkin kita tidak pernah diminta menimba air bagi 10 ekor unta seperti Ribka. Tapi setiap hari Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kepada keluarga-keluarga kita untuk menunjukkan kasih dan menjadi saluran berkat melalui keteladanan hidup kita, termasuk berbuat baik sekalipun tidak diketahui oleh banyak orang, sama seperti Ribka. Dan Tuhan bisa mulai itu dari satu ember air di tangan orang yang hatinya baik. Kalau tiap keluarga menjadi seperti keluarga yang membentuk karakter seorang Ribka,
maka banyak orang akan rasa kehadiran Kristus itu melalui katong pung hidup tanpa katong harus banyak bicara. Dan dengan begitu Ibu Bapa, Tuhan sedang membentuk hidup kita. Tuhan sedang membentuk kehidupan keluarga kita agar bisa menjadi seperti mata air. Mata air yang terus mengalirkan berkat, mengalirkan sukacita, mengalirkan kesejukan itu bagi sesama dan banyak orang. Dan dari katong punya rumah-rumah lahir anak-anak yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijaksana, rendah hati, dapat dipercaya, membawa damai dimanapun mereka berada pada waktunya. Dan sekali lagi itulah berkat yang sebenar. Tuhan memberkati katong semua. Amin. Ibu Bapak Saudara, anak-anak, mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persekutuan disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Pascal Aipasa, disilakan. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Jemaat. Saya sedikit bercerita tentang lagu ini. Ini lagu yang ditulis di bulan Maret tahun 2025. Sebuah lagu yang dia mau bilang katumpung hidup sing berarti kalau tanpa Tuhan. Lagu ini beta kasih judul itu persembahanku, karena beta percaya bahwa beta pun hidup menjadi berarti ketika
beta mempersembahkannya untuk Tuhan. Semoga pujian ini akan memberkati ibu bapak jemaat sekalian. Setiap hari ku nikmati kehidupan ini, bukan karena aku hebat, ku lemah dan terbatas. Kekuatan di hidupku ada dalam Yesus. Ajaib kuasa dan setia yang selalu ku percaya. Hari-hari ku takkan pernah berarti, hidup ini tak bisa sempurna tanpa penyertaan-Mu. Hari ini ku sujud menyembah Kau Tuhan, atas penyertaan-Mu sungguh ku rasakan. Seluruh hidup ini ku persembahkan kepadamu. Terimalah Tuhan persembahanku. Kekuatan di hidupku ada dalam Yesus. Ajaib kuasa dan setia yang selalu ku percaya. Hari-hari ku takkan pernah berarti, hidup ini tak bisa sempurna tanpa penyertaan-Mu.
atas penyertaan-Mu sungguh ku rasakan. Seluruh hidup ini ku persembahkan kepadamu. Terimalah Tuhan persembahanku. Seluruh hidup ini ku persembahkan kepadamu. Terimalah Tuhan persembahanku. Kiranya pujian ini juga menjadi kesaksian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi sebelum memberi persembahan, dengarlah anjuran ini. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Engkau
berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan, sehingga di saat ini kami bisa ada, dan di kesempatan ini kami memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak saudara anak-anak, kita akan berdoa diakhiri dengan doa Bapa kami, dan pada bagian doksologinya kita melakukan Kidung Jemaat 475. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan yang tetap setia menyertai hari-hari hidup kami, yang menyatakan kuasa kasih dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami datang dan kami memasyurkan kebesaran kuasa dan kasih Tuhan itu dalam persekutuan yang beribadah di saat ini. Kami mengaku dengan sungguh kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, maka kami dan segala kehidupan kami menjadi sia-sia belaka. Tuhan telah menuntun dan menyertai kami sampai dengan tepian waktu ini, dan kami mempersembahkan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Kami datang dan kami juga membawa seluruh permohonan dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mau dengar dan Tuhan jawab itu dalam rancangan kebaikan Tuhan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, dalam berbagai peran-peran tugas tanggung jawab kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaklukkan diri kami hanya di bawah kuasa dan kehendak Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi atas seluruh perjalanan kehidupan kami dan juga seluruh pergumulan-pergumulan kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan juga boleh menyatakan cinta kasih dan sayang Tuhan atas perjalanan hidup kami. Ketika kami boleh ditambahkan usia-usia kehidupan kami dalam perjalanan waktu ini, kami bersyukur atas semuanya itu. Itu bukti cinta kasih dan berkat yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan karena itu kami bermohon kepadamu ya Tuhan Allah, biarlah kami tidak pernah berkekurangan dalam kasih setia Tuhan. Biarlah janji Tuhan tetap Tuhan nyatakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu ketika kami berserah dengan sungguh kepada Tuhan. Ketika kami telah berusaha, ketika kami telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Ketika kami telah melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan dalam kepasrahan diri kami yang sungguh kepada Tuhan, kami mengimani sungguh bahwa Tuhan juga akan membuka jalan. Tuhan akan menyatakan kuasa-kuasa dan kebaikan Tuhan itu bagi kami. Karena itu kami mempersembahkan hidup kami ini di usia-usia perjalanan hidup kami yang baru hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Kami juga bersyukur kepadamu ketika Tuhan juga boleh menjaga keutuhan hidup keluarga kami dengan menambahkan usia-usia pernikahan keluarga kami. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan Allah, biarlah berkat kasih dan sayang Tuhan tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Sebagai suami dan istri, sebagai orang tua dan anak, sebagai adik dan kakak. Agar kehidupan keluarga-keluarga kami tetap diberkati dan diajarkan untuk terus menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Kami juga bersyukur ketika kami boleh melihat seluruh tumbuh kembang anak-anak kami dan juga dalam tanggung jawab pendidikan yang telah mereka geluti dan sementara ini mereka tekuni. Ketika mereka boleh beralih jenjang, ketika mereka juga boleh mengakhiri tahun ajaran dan bersiap memasuki tahun ajaran yang baru, ketika juga mereka boleh berhasil dalam setiap pergumulan-pergumulan pendidikan mereka, kami mempersembahkan puji dan hormat itu hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Kami percaya bahwa kehidupan anak-anak kami ini ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kami telah melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai orang tua dan kami bermohon biarlah Tuhan sempurnakan dan berkati itu bagi masa depan yang Tuhan janjikan bagi kehidupan anak-anak kami. Biarlah dimanapun mereka berada,
apa yang telah mereka lihat, apa yang mereka teladani dari kehidupan kami sebagai orang tua, mereka nyatakan itu dalam kehidupan bersama, menjadi berkat, menjadi pembawa damai dengan sukacita yang mereka salurkan kepada banyak orang. Kami berdoa dan kami bersyukur juga atas setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami, di tengah-tengah usaha dan kerja kami, dengan profesi-profesi yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami menikmati sungguh berkat-berkat Tuhan melalui apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan. Dan biarlah Tuhan tetap memampukan kami, Tuhan tetap melayakkan kami, dan memberkati kerja-kerja kami yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dengan mengandalkan Tuhan, dengan tidak menyia-nyiakan anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga berkat itu tidak saja kami nikmati sendiri, tapi juga hidup dalam kehidupan keluarga kami, bahkan juga bagi sesama kami. Kami berdoa kalaupun kami punya tantangan dan pergumulan dalam tanggung jawab kami, Tuhan tetap mampukan dan Tuhan layakkan kami. Kami membawa semua ungkapan syukur kami, bahkan yang tidak kami kira, yang tidak kami duga, Tuhan tambahkan satu persatu dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan itu hanya kepada Tuhan, sebab kami meyakini sungguh semuanya itu bersumber daripada Tuhan, sumber berkat. Dan biarlah kehidupan kami ini mau dipakai demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bermohon biarlah dalam terang kebenaran firman-Mu, kami tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Dimulai dari kehidupan keluarga kami dan berdampak bagi kehidupan persekutuan bergereja dan bermasyarakat. Tuhan, kami juga membawa seluruh pergumulan kami ketika saat ini kami ada dalam pergumulan sakit, ketika ada daripada keluarga kami yang sakit, bahkan kami yang lemah dan hadir dalam ibadah ini, tapi juga dalam kondisi-kondisi yang tidak berdaya, ketika kami dirawat di rumah sakit, dalam pengobatan di luar daerah ini, kami mohonkan pemulihan dari Tuhan. Tuhan berkati semua usaha dan upaya yang dilakukan sehingga menghadirkan kekuatan kesembuhan. Berkati semua makanan, minuman, obat penawar, para medis yang melakukan tanggung jawab dan peran-perannya, sehingga semuanya itu disempurnakan oleh kuasa kasih Tuhan. Menghadirkan kesaksian yang hidup bagi kami, bagi kehidupan keluarga kami. Kami yang membawa pergumulan secara khusus kepada Tuhan, yang kami bangun secara intim bersama dengan Tuhan. Kami letakkan itu di bawah kuasa dan kehendak Tuhan. Kami memohonkan campur tangan, pertolongan dan jawaban Tuhan atas semua pergumulan kami, baik secara pribadi maupun juga keluarga, dalam tugas tanggung jawab kerja bagi pendidikan anak-anak kami. Biarlah jawaban Tuhan itu juga membawa kelegaan kepada kami, menjadi kesaksian yang hidup dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami juga berdoa, biarlah kehidupan kami ini terus mempermuliakan Tuhan apapun keadaan hidup yang kami hadapi dan kami alami. Semua pergumulan dan pengharapan kami ini kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah, bersama dengan doa-doa pribadi yang sementara ini juga dilafazkan oleh semua umat dan pelayan Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Kami berdoa ya Tuhan Allah bagi seluruh pelaksanaan pelayanan ibadah ini dengan perangkat-perangkat pelayan yang melayani di dalam ibadah ini, baik itu majelis jemaat khusus Hokim Tong, majelis jemaat diakonos, bersama juga dengan tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pembaca Alkitab, pengisi pujian, para kolektan, tuagama, security, kami semua dalam tugas-tugas dan peran-peran kami ini, diberkatilah ya Tuhan apa yang kami lakukan dalam segala keterbatasan kami, sehingga Tuhan sempurnakan itu menjadi berkat sukacita bagi kami semua yang beribadah
dan kami bawa pulang sukacita berkat itu masuk dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, memasuki usbu yang baru dalam tugas-tugas tanggung jawab kerja dan pergumulan-pergumulan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Bapak Ketua Klasis, Ibu Sekretaris Klasis, bersama semua anggota Majelis Pekerja Klasis dalam tanggung jawab kepemimpinan di Klasis Kota Ambon. Kiranya Tuhan tetap hikmati, Tuhan tetap mampukan dan layakan agar tugas-tugas tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan baik, membawa kebaikan dan juga keselamatan hidup bagi kehidupan semua umat dan pelayan Tuhan di Klasis ini. Kami juga berdoa bagi para sekretaris bidang, para pegawai dan staf di kantor Klasis. Biarlah Tuhan juga memampukan dalam tugas-tugas tanggung jawab kerja, sehingga apa yang dilakukan itu juga menjadi berkat dan membawa sukacita bagi kehidupan mereka bersama dengan keluarga, tapi juga dalam topangan-topangan pelayanan di Klasis Kota Ambon. Kami berdoa bagi 21 jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon ini dengan seluruh agenda pelayanan, termasuk agenda pelayanan di usbu yang baru. Diberkatilah semua umat dan pelayan di 21 jemaat ini, agar kiranya mereka selalu dimampukan untuk melakukan berbagai aktivitas tugas tanggung jawab, tapi juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan, dan sukacita berkat itu mereka rasakan dari dalam kehidupan rumah tangga keluarga dan di bawah serta dalam kehidupan persekutuan bersama. Kehidupan gerejamu kami doakan, biarlah gereja ini tetap menjadi gereja yang menghadirkan sukacita berkat dalam kehidupan persekutuan bersama di Maluku dan Maluku Utara. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, bahkan juga sampai ke kecamatan, ke kelurahan, desa, RT, RW. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami ini dalam tugas-tugas kepemimpinan mereka. Hikmatilah dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berkatilah apa yang dilakukan untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama, sehingga semua yang dilakukan itu membawa kebaikan. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa ada kelemahan sebagai manusia, ada keterbatasan, kami mohon ampun, tapi Tuhan juga kuatkan, Tuhan pimpin sertai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dalam kedagingan ini tidak menjadi penghalang. Kuasa Tuhan itu dinyatakan melalui kepemimpinan Roh Kudus bagi setiap pemimpin kami, sehingga semua yang dilakukan itu juga menjadi berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami semua di daerah ini, di Provinsi Maluku dan juga Maluku Utara, terkhususnya di Kota Ambon ini ya Tuhan Allah. Kami pasrahkan semuanya ini hanya kepadamu ya Tuhan. Kami sadar sungguh bahwa apa yang kami lafazkan ini masih ada yang kurang di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan semuanya itu. Di dalam namamu ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu dan kami mengakhiri syafaat ini dengan melafazkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, bapak, saudara, anak-anak disilakan berdiri. Keluarga hidup
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaran kita sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak disilakan untuk berdoa syukur. Selamat hari Minggu, selamat memasuki usbu yang baru dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom.